Ya, sekarang kita akan membahas tentang turunan fungsi. Materi untuk turunan fungsi sudah saya share ya. Kemudian di pertemuan kemarin, di video-video sebelumnya pas pertemuan itu saya share juga video yang membahas tentang turunan fungsi. Kemudian untuk di video turunan fungsi yang hari ini sifatnya melengkapi yang kemarin. Jadi di sini saya tidak akan membahas teori-teori yang bagaimana memperoleh ke rumus-rumus tersebut, tapi kita menggunakannya ke contoh-contoh soal. Jadi turunan fungsi, kalau untuk bagaimana memperoleh rumusnya itu bisa dipelajari kembali di file PDF yang saya bagikan. Oke, turunan fungsi, barangkali ada yang kemarin sudah membaca menggunakan tentang teorema di turunan fungsi. Kita ingat kembali, jika saya mempunyai turunan fungsi yang pertama di teoremanya itu, teorema pertama, jika saya punya Y sama dengan X pangkat N, maka turunannya adalah N kali X pangkat N min 1. Nah, untuk notasinya sendiri, notasi turunan fungsi kita bisa menggunakan seperti ini atau pakai notasi Leibniz seperti ini. Itu ya, turunannya Y terhadap X, N X pangkat N min 1. Oke, untuk yang di sini barangkali saya ambil contoh soalnya. Ini saya gini ya, teoremanya ya. Teorema yang pertama, misal saya punya Y sama dengan 2X kuadrat plus 4. Maka yang di sini teorema fungsi yang di sini turunannya adalah, jadi ini untuk bentuk yang plus seperti halnya yang limit tadi bisa dipisah, jadi ini diturunkan kemudian ditambah ini diturunkan. Jadi turunan dari 2x kuadrat dengan teorema ini adalah 2 dikalikan x kuadrat, ini diturunkan menjadi 2 ke depan ini ya. Bentar. Di sini n, maka n kemudian x-nya di sini pangkat n min 1, sehingga di sini 2 dikalikan x pangkat 2 min 1. Sedangkan 4 itu sama saja 4 kali x pangkat 0. Konstanta ini diturunkan hasilnya adalah 0. Jadi turunannya 4 ke sana ya, 0. Sehingga ini hasilnya adalah 4x. Itu ada yang belum tahu, kita lanjutkan lagi yang nomor 2. Contohnya misalnya Y sama dengan 3x pangkat 4 plus 3x kuadrat misalnya. Maka turunannya adalah 3 dikalikan nih x pangkat 4, di sini 4x pangkat 4 min 1 ditambah 3 kali yang x kuadrat diturunkan menjadi 2x pangkat 2 min 1, sehingga hasilnya adalah di sini 12x pangkat 3 plus 6x. Ini ya. Kemudian biar lebih cepat lagi, misalnya Y sama dengan 5x pangkat berapa? 3 misalnya min 2x. Maka turunannya 5 kali 3 di sini 15x pangkat 3 dikurangi 1, 2 min x pangkat 1 di sini berarti 2. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini untuk turunan fungsi yang bentuknya Y sama dengan X pangkat N. Ya, ini teoremanya ya. Oke. Saya lanjutkan lagi untuk teorema yang lain. Saya hapus dulu ya.
Ya, untuk teorema selanjutnya yaitu misalnya saya punya Y sama dengan Fx kalikan Gx. Nah, ini yang dulu waktu SMA familiar dengan pakai UV itu. U ininya V. Maka turunannya adalah U aksen V. Gini mungkin biasanya pada U aksen V plus UV aksen gitu ya. Jadi pada dihafalkan dengan U aksen. Ini adalah turunannya U dikalikan V ditambah U dikalikan turunannya V, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana jika bentuknya itu bukan kali tapi bagi? Nah, saya tulis di sini ya. Jika Y sama dengan Fx dibagi Gx atau familiar dengan U dibagi V, maka teoremanya adalah turunan pertamanya adalah sama tadi kayak di sini, cuma tidak pakai plus tapi pakai min. U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Nah, ada bedanya di sini. Jadi di sini ada negatifnya, kemudian di sini V kuadrat. U aksen V min U V aksen gitu. Itu untuk aturan teorema di sini namanya aturan hasil kali, yang ini aturan hasil bagi. Jadi yang ini familiar dengan disebut sebagai aturan hasil kali. Kemudian yang bawah ini tadi, yang ini adalah aturan hasil bagi. Nah, contohnya seperti apa? Barangkali saya berikan contoh. Misalnya ya, contoh diminta mencari turunan dari ini ya, Y sama dengan X sinus X. Nah, misalnya, aduh, ada fungsi trigonometri ya, nggak masalah ya. Y sin X sinus X, ini ada fungsi dalam X dikalikan fungsi dalam X. Jadi ini misalkan U, di sini kita misalkan V. Maka jika U-nya itu X, turunannya U terhadap X adalah siapa? 1, ya benar. Turunannya V terhadap X, turunannya sinus kemarin apa? Cosinus X. Sehingga kita pakai aturan hasil kali ini tadi. Maka turunannya adalah ya, ini 1. Kita ikuti aja. Turunannya U dikalikan V. V-nya adalah sinus X. Ditambah U kali turunannya V. U-nya adalah X. Turunannya V adalah cosinus X. Sehingga turunan dari X sinus X adalah ya, sinus X ditambah X cosinus X. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, itu sebenarnya kemarin sudah ada di materi yang kemarin. Kita lanjutkan untuk yang U aksen V ya. Oke, yang untuk aturan hasil bagi. Oke, yang aturan hasil bagi saya ambil contohnya, saya hapus ini, nggak apa-apa ya. Saya hapus di sini aturan hasil bagi. Contohnya, contoh ya, Y sama dengan, siapa mau bikin contohnya? X dibagi X kuadrat plus 1 misalnya. Maka ini tadi kan U, ini dimisalkan V. Maka jika U-nya itu X, turunannya U adalah iya. Jadi saya ambil di sini coret-coretan gitu ya, di sebelah kiri ini coret-coretan. Nah, jika U-nya itu X, maka turunannya U adalah 1. Jika V-nya adalah X kuadrat plus 1, maka turunannya V adalah ini yang awal tadi, teorema awal tadi. Iya, benar, 2X, sedangkan 1 diturunkan adalah 0. Tinggal kita ikuti itu tadi. Sehingga turunannya adalah
gitu ya. U, turunannya U itu 1 kalikan V nya adalah X kuadrat plus 1 min U nya adalah X, turunannya V adalah 2X. Oke, dibagi, jangan lupa masih dibagi dengan V kuadrat, X kuadrat plus 1 yang dikuadratkan, sehingga hasilnya adalah ya X kuadrat plus 1 min 2, ini tadi adalah 2X ya, 2X kuadrat dibagi X kuadrat plus 1 yang dikuadratkan. Nah, ini bisa disederhanakan ke bawah. Salah ya, X kuadrat dikurangi 2X kuadrat berapa? Min X kuadrat ya, sehingga hasilnya adalah min X 1 min X kuadrat dibagi ini ya, betul. Seperti itu ya adik-adik, itu teorema turunan fungsi. Nah, saya masih akan menambahi satu lagi teorema yang terkait dengan fungsi komposisi. Oke, tapi sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Nggak ada ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan chat di WhatsApp grup. Oke. Saya hapus dulu. Ya. Untuk teorema selanjutnya yaitu teorema turunan fungsi aturan rantai. Ya, yang kemarin kita bahas di bukunya itu Kane Rule ya. Seperti apa itu? Jadi untuk di aturan rantai itu yang kemarin saya contohkan, misalnya saya punya Y sama dengan X kuadrat min 4, ini pangkat 4. Nah, misalnya jika seperti ini, maka ini saya berikan contoh dulu ya, maka turunan fungsinya seperti apa? Kalau kemarin ini dikuadratkan, oke, kita masih bisa membuat penjabarannya di sini. Kemarin juga kita sudah mencoba untuk kita jabarkan di, kalau ada yang itu bisa dibuka lagi rekamannya. Jadi kemarin bisa dijabarkan, ini dijabarkan, dikalikan, kemudian setelah dikalikan baru diturunkan biasa seperti pakai teorema yang tadi. Nah, tapi jika tidak dengan dijabarkan dulu, bagaimana caranya? Ya, kemarin kita sudah membuat itu. Jadi ini kita misalkan sebagai misalnya nih U gitu ya. Ini U. Ibaratnya di sini Y-nya itu adalah U pangkat 4. Y sama dengan U pangkat 4. Maka turunannya Y terhadap U, kayaknya lebih enak pakai notasi Leibniz aja ya. Turunannya Y terhadap U ini adalah ya 4 kalikan U-nya pangkat 4 min 1 atau 4 U pangkat 3. 4 U pangkat 3. Ya, tapi di sini kita masih belum selesai karena U sendiri punya turunan fungsinya. Jadi kalau U-nya di situ adalah X kuadrat min 4, maka turunannya U terhadap X ini adalah ya 2X pangkat 2 min 1. 2 pangkat 1 ya, min 4 diturunkan 0, sehingga turunannya Y terhadap X ini tadi adalah turunannya Y terhadap U dikalikan turunannya U terhadap X. Maka ini tadi adalah 4U. 4U pangkat 3 kalikan turunannya U terhadap X adalah 2X. Di sini adalah 4, U-nya tadi adalah ya X kuadrat min 4 dikalikan 2X, atau ini saya garisin aja, atau 8X kali 8X kali X kuadrat min 4, atau bisa juga langsung 8X pangkat 3 min 32X ya. Barangkali ada yang penasaran, Bu, kalau dijabarkan di sini kemudian diturunkan bagaimana? Boleh, silahkan kalau mau dijabarkan dulu. Kemudian sebentar, ada yang
keliru. Ini X-nya pangkat 3 ya? Iya. Iya. Tidak teliti. Ya, sampai di sini. Jadi ini tadi salah. Maaf. 8 X ya, sampai sini. Ini yang bawah sendiri ya. Yang itu benar. Nah, X-nya pangkat 3. Ya, kalau pangkatnya hilang jadi beda. Ya, sampai sini. Oke. Jadi nanti kalau ada yang, Bu, ini kalau dijabarkan gimana, silahkan nanti dicoba dijabarkan apakah jawabannya sama dengan ini. Seharusnya jawabannya adalah sama. Ya, mungkin nanti bentuknya bisa ini dijabarkan yang lebih ke sana, X kuadrat min 4 dipangkatkan 3. Nah, itu nanti bisa dijabarkan seperti itu. Tapi sepertinya kalau pangkat 2, 3, 4 oke lah, kita masih bisa mentolerir. Bagaimana kalau pangkatnya itu 10, pangkat 100, apakah kita mau menjabarkannya? Kan nggak mungkin. Maka kita lebih mudah jika menggunakan aturan rantai seperti ini. Kalau diperhatikan di aturan rantai ini, turunannya Y terhadap X, turunannya Y terhadap U dikalikan turunannya U terhadap X, seolah-olah ini bisa dicoret, seolah-olah seperti itu. Jadi ini turunan Y terhadap X. Jadi kita ada nggak yang lebih panjang dari ini? Ada, dan banyak memang. Tapi misalnya turunannya Y terhadap X itu turunannya Y terhadap U kali turunannya U terhadap V kali turunannya V terhadap X. Yang seperti apa itu? Nah, itu untuk yang lebih kompleks daripada ini. Jadi nanti bisa jadi nanti di soal juga kita akan memperoleh hal yang seperti itu. Nah, seperti itu barangkali itu materi turunan fungsi. Untuk variasi soal-soalnya silahkan nanti adik-adik bisa mencari dari berbagai sumber, mencari soal-soal dari manapun jika ada kesulitan, karena untuk turunan fungsi ini keterampilan adik-adik untuk menyelesaikan itu sangat penting di keterampilan dalam menyelesaikan nanti kalau di mata kuliah selanjutnya. Jadi harapan saya bagian turunan fungsi silahkan nanti mengerjakan soal sebanyak-banyaknya sehingga lebih terampil seperti itu. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, semoga dapat dipahami dengan baik. Jika masih ada yang menemukan soal atau apa yang berkaitan, silahkan nanti bisa kita bahas bersama di kolom di WhatsApp grup. Demikian saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.